Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis Drabanian yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini, yang mudah-mudahan terkena dakwah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud. Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan sakinah, ketenangan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Brother Said and Sister Said yang semoga Allah muliakan, kita akan bahas tentang virus-virus hati. Ini panitia memberikan judul antivirus. Kayaknya kita ngomong sedikit imunisasi ala Islam lah gitu ya. Jujur, yang namanya manusia ini punya hati. Kata ulama, hati itu ada 3. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Sehingga 3 karakter hati ini acap kali dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Makanya kata Rasul, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, baik seluruhnya. Tapi kalau buruk, buruk seluruhnya. Ini belum bicara ibadah. Sudah dipastikan orang yang beribadah pun kalau hatinya ini tidak baik, ibadah tidak membuat dirinya mulia. Dia orang yang sholat bukan tidak sholat, khusyuk dalam sholat. Dia orang yang beramal dan amalnya tepat, memberikan fakir miskin sedekah. Dia orang yang menuntut ilmu dengan cara yang syar'i, tapi aplikasi dalam kehidupan tidak akur sama orang tua, sama saudara nggak dekat, sama mertua nggak tegor-tegoran, sama tetangga nggak kenal. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Khawatirnya orang yang belum seperti dia a priori dengan agama yang dia pahami. Makanya ulama memberikan nasihat kepada kita untuk mengerti, kok bisa ya orang yang beribadah kok seperti itu. Ternyata dalam hatinya ada virus, yang dalam bahasa ulama itu racun hati lah. Bahwa ternyata hati ini bisa terkontaminasi racun. Racun yang pertama, ya ini karena si pemilik hati itu banyak bicara. Ya gimana kita kalau nggak bicara, Ustaz? Susah juga. Iya, Allah ciptakan mulut ini untuk bicara. Maka kata ulama, hati itu punya 2 pintu. Pintu yang pertama yakni as-sam'u, pendengaran. Pintu yang kedua al-basar, penglihatan. Kadang-kadang si buta pun bisa ngegosip loh. Si tuli bisa ngerumpi. Masya Allah. Iya, karena mereka melihat, mereka mendengar. Maka orang yang melihat yang baik, mendengar yang baik, hatinya akan baik. Begitu pula orang yang mungkin terlahir di sebuah lingkungan kumuh yang banyak ketidakbaikannya. Tapi kalau dia melihat banyak yang baik, mendengar banyak yang baik, hatinya menjadi baik. Maka bahasa ulama yang pertama, pahami bahwa dalam hati seseorang itu ada racun. Racun yang sering sekali merusak hati karena banyak bicara. Dalam sebuah hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini didhaifkan oleh ulama, sebagian ulama, namun sahih fil makna, sehingga sering dijadikan hujah. Tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dalam kitab Tazkiyatun Nafs, di mana Rasulullah pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. La yastaqimu imanu abdin, tidak dikatakan lurus iman seorang hamba. Iman yang dimaksud ibadah, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan iman. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. Ibadah seseorang tidak dikatakan istiqomah. Dia mungkin rutin ke masjid, cuma tetap tidak istiqomah. Dia orang yang rutin datang ke masjid, cuma tak terasa tingkah lakunya mencegah orang datang ke masjid. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shallah. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Bukan masjid digembok, dikasih portal, ya gampang itu mah didobrak sama dilengkah lah. Tapi mungkin tingkah laku kita ini membuat orang nggak demen sholat. Kita baru kenal agama, tobat baru 3 minggu, kajian baru 2 kali. Petang-tang peteng-teng, peting-ting petong-tong. Seakan-akan kita yang paling benar. Dari cara takbir kita udah bisa lihat, ini orang baru belajar gitu loh. Allahu Akbar. Kayaknya tinggian gue nih gitu ya. Kelihatannya betul, tapi tingkah laku dia ini membuat orang pegel. Yang di sampingnya kan jadi nggak tumakninah. Serba salah, nyesel. Kalau tahu tadi soft belakang lah gue gitu ya. Tuh gara-gara satu orang bertingkah seperti itu, orang enggan berbuat sebuah kebaikan. Mungkin antum kenapa nggak sholat di depan? Ada dia no males. Tuh tingkah laku kita menolak kebaikan orang lain. Ini terjadi loh, bukan tidak. Hati-hati ya, racun yang pertama kita banyak bicara. Ini lagi tren nih. Di mana-mana ada stand up komedi, betul? Mungkin awal bicara sih memang kocak asli, emang kejadian. Kesononya kan dibuat-buat. Sementara Rasul mengatakan bahwa wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Wail, neraka wail. Buat siapa? Orang yang berkata sesuatu untuk bikin orang ketawa padahal dia bohong. Wailul lahu summa wailul lahu. Tuh kan nggak boleh, Islam haramkan. Tapi bukan berarti Islam haramkan kita bicara. Habis pulang ngaji, Ustadz ngomong masalah racun hati karena banyak bicara. Aneh mulai sekarang nggak mau banyak ngomong, Dad. Aneh mau naik angkot mau diem aja. Apaan PP mulu nggak nyampe-nyampe kalau begitu. Kondektur nanya, godek aja godek. Cari nafsu pengen masak, nyetop tukang sayur main lihat-lihatan sama kang sayur gitu loh. Nggak ada selesainya dah urusan. Boleh ngomong. Lawang Allah ciptakan mulut untuk bicara kok. Makanya ini yang pertama nih, suruh jangan banyak ngomong. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan kalian banyak ngomong tanpa zikir sama Allah. Kita boleh ngomong, mukadimahnya tahmid, akhirnya istighfar, semua tahmid. Di awal mungkin kita bisa bertasbih, kita baca bismillah, kita baca subhanallah. Kemudian nasihatkan orang dengan kata-kata yang indah, berujung pada alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna. Anda seorang pemimpin di sebuah perusahaan, Anda mungkin memimpin sebuah rapat, fadhal. Silakan sampaikan semua kebaikan, berikan sebuah mukadimah yang indah. Pembahasan tentang dunia dimukadimahkan sebuah kebaikan. Dia bicara, tapi bicara yang baik. Balighwani walau ayah, kalau bahasa Rasul begitu. Ya sampaikan saja, walaupun sejumlah, asal dariku. Jadi sebuah kebaikan berkait dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Karena tidak ada sebuah kebaikan kecuali merujuk pada apa yang Nabi katakan tadi. Balighwani walau ayah. Berilmu sebelum beramal. Ini mengantisipasinya nih. Karena kalau tidak jadi virus itu banyak bicara. Yang kedua,
yakni karena banyak makan. Bukan berarti habis kajian nggak mau makan lagi, udah hati anak teracuni. Oh, kesian yang dagang di bawah ya. Ya makan boleh, tapi ingat kata Nabi, ma mala'a ibni Adam wi'an sarrun min batni. Tidak ada bejana yang paling buruk dalam diri anak Adam melebihi perutnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibni Adam wi'an sarrun min batni. Bihas ibni Adam luqaimat. Kata Rasulullah, kalau memang perlu makan, ya sekedar sajalah. Wa in la mahalah fasulusun li tu'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Ya nggak bisa dilarang kalau cuma sekedar segenggam dua genggam. Ada orang yang suka komplain. Kata Nabi, la mahalah. Ya udahlah. Tapi kalau memang harus dia makan, ingat, itu perut kebagi tiga. Sulusun li tu'ami, sulusun li syarabi, wa sulusun li nafasi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Ingat, orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, jadi kalau sampai memang saya harus makan, ini lituqaddima litukoma sulbahu, untuk menegakkan tulang ekor. Jangan sampai orang habis makan megap kayak mujair kurang air gitu ya. Kenapa? Gitu ya, jangan. Iya, sekedar saja, karena memang kita butuh makan. Kalau kita nggak makan bahaya. Tapi ingat, ini makanan pun dikonsumsi oleh badan. Setan jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan jalan di badan anak Adam tuh melalui aliran darah. Ini hidup yang singkat ini, jangan buka pintu setan. Ya, salah satu pintu setan, kita makan makanan yang haram. Atau mungkin cara makan yang haram. Makanya sampai Nabi ngomong, la yasrabbanna ahadukum qa'iman. Itu kan gak main-main. Janganlah kalian minum sambil diri. Ini Nabi nyampein ini nggak main-main loh. Kita malah standing party gitu. Orang Nabi bilang la yasrabana ahadukum qa'iman, kita malah minum sambil berdiri. Kebalik. Kalau minum berdiri saja nggak boleh, apalagi makan. Kan begitu. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin. Fa inna syaitan yakul wa yasrab bisimal. Kalau kalian mau makan, makan dengan tangan kanan. Kalian minum, minum dengan tangan kanan. Karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Tegas banget tuh Rasul ngomong. Jadi kalau kita praktekin, ya jangan marah kalau nanti ada yang makan pakai tangan kiri. Setan, gitu ya. Atau saru-saruin, ton, makan apa ton, gitu ya. Ini Rasul sudah kasih kabar tuh. Kok saya habis makan emosi Ustaz, padahal yang saya makan nggak berkadar darah tinggi dan lain-lain. Iya, cara makannya. Ini kok anak diberikan makanan yang halal kok gede ngelawan sama orang tua. Lihat rizkinya. Ada hukum sebab akibat. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Harusnya kalau kita merasa sudah memberikan sebuah kebaikan, ujungnya baik. Ini buruk. Jangan salahkan anak yang bangun kesiangan, karena kita nggak mengkritisi tidurnya kemalaman. Saya kadang-kadang suka pegel tuh sama orang tua. Anak bangun kesiangan malah dikagetin, dimaki-maki. Blank. Bangun siang. Subuh kacau dah. Doa-doa, wallahu alam, ngebleng sudah. Udah kesiangan diomelin. Kalaupun sholat cemberut, Allahu akbar, Waalaikumsalam, dah gitu. Mendingan nggak usah sholat dah, udah begitu. Yang paling baik kritisi, ini anak begini sebabnya apa? Tidurnya kemalaman.
Ya kalau sampai kesiangan ya bangun, lakukan sholat. Biarin subuh bareng duha ketimbang enggak gitu. Tapi kritisi, coba cari sebab. Ada hukum sebab akibat. Karena enggak mungkin lah orang bisa bangun pagi kalau tidurnya kemalaman. Udah jangan kayak orang-orang sono loh, yang ngayal tahajud ngobrol sambil begadang. Begadang sampai setengah satu, yang satu nyaut, tahajud ya. Tahajud apa ya? Udah setengah satu. Ya, jangan ngayal sesuatu tanpa sebab yang jelas lah. Ya, jangan seperti orang yang pengen kurus ngobrol sambil ngemil. Pengen kurus. Tidak ada kebaikan dengan cara yang seperti itu. Ya, Islam perbolehkan makan silakan, tapi jangan terlalu banyak. Ya, apalagi sampai membuat kita nyenyak, tidur sampai kita nggak bangun, dia salah lagi. Ya, yang paling baik aturlah bahwa makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Fadhil dengan cara yang baik. Tapi ingat, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah, dan darah itulah yang bawa nutrisi ke dalam hati dari makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau kita tidak perhatikan, jangan heran perasaan Anda udah nggak bergaul, cuma di rumah berdosa tetap. Iya, karena setan nggak berbatas ruang dan waktu, kapanpun dia bisa masuk. Kita yang buat sebuah mukadimah. Jadi kayak orang udah berasa betul wudu, tumak nina dalam sholat, tapi nggak husu. Ana nggak mudeng, Ustaz. Padahal ana udah nggak mau bergaul sama yang aneh-aneh, Ustaz. Ana di rumah aja, sholat, tidur, makan, sholat, tidur, makan. Ana yakin ana udah nggak berdosa nih 2 bulan, Ustaz. Masya Allah. Tapi nggak bisa husu gitu ya. Iya, ternyata kesalahan dia apa? Ketika berwudu, airnya kebuang-buang. Airnya ndak irit, buka sekenceng-kencengnya. Kadang-kadang belum mulai udah 2 liter kebuang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubazir, temannya setan. Banyak hal-hal yang kita nggak berasa. Ya, ternyata hati kita terkena virus. Ada keburukan dalam hati kita karena kita sendiri yang buat. Kita pengen konsumsi semuanya, syahwat mata ini nggak terhalang. Makanya untuk mencegah syahwat dari mata kita ini kan kita dianjurkan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Allah yang bilang, hadis qudsi dinyatakan, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Banyak loh yang wajib dengan yang sunnah dihiasi. Jangan identik sama 5 waktu aja ya. Qobliyah ba'diyah sudah pasti. Berbakti sama orang tua wajib tidak? Wajib. Sunnahnya apa? Sering ngasih hadiah. Jangan cuma berbakti tiap mau lebaran doang. Ditemuin orang tua itu sunnah. Jangan kayak orang yang bingung, mobil banyak, motor banyak, dana cukup. Tiap pagi telok pinggang ngeliatin mobil motor, kemana ya nih hari? Kemana? Apaan mobil banyak, motor banyak, uang ada, kemana? Ya jalan, temuin orang tua, datang ke tempat-tempat penuntutan ilmu. Jangan kayak orang yang bingung, kok hidup kayak sempit sekali. Jangan orang kayak orang yang bingung buka kulkas, lawang menunya banyak belum dikelola, telok pinggang ngadep makanan, masak apa ya? Masak apa? Itu nggak lihat cabai pada jengker, bawang di pojokan sampai layu. Ya masak deh. Jangan kayak orang keder. Ini orang yang hidupnya sempit. A'radu an zikri. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena hidupnya jarang zikir, nggak bermuhasabah diri. Dia pandang kebaikan menurut dirinya, padahal banyak kemubaziran yang dia lakukan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Hati-hati, banyak makan. Kemudian yang ketiga, ini penting nih, yakni banyak bergaul. Bukan berarti abis ini saya nggak mau gaul, bukan. Tetap saya pernah sampaikan di kajian sebelumnya sebuah hadis yang sahih ketika Rasul bersabda, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adzahum
afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma adahum. Orang beriman yang mau bergaul dengan orang yang imannya kurang dan dia bersabar ketika bergaul sama yang imannya kurang, lebih mulia ketimbang orang yang beriman tidak mau bergaul. Ya, berarti bergaul ini ibadah. Ya kalau sudah ibadah urusannya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya kalau memang antum pikir dengan bergaul jadi rusak ya jangan. Tapi usahakan bergaul. Karena kita gimana mau membuat ini orang kafir masuk Islam kalau kita nggak bergaul, betul? Nah, tapi ya bergaul dengan orang kafir nggak usah ikut-ikutan niup trompet. Ini sengaja tahun baru niup trompet, bakar petasan. Alasannya gaul ya. Orang bergaul itu mewarnai bukan diwarnai. Ya kenapa? Karena Islam itu agama yang mewarnai. Siapa yang bilang Allah liyuzhirahu ala dini kulli? Agama yang mewarnai agama yang lain itu Islam. Orangnya siapa? Muslim. Kan gue banget. Ya. Gue Muslim kemarin begitu ya. Mulai sekarang yang ikut gue Muslim harus mewarnai bukan diwarnai. Antum berteman sama orang barat, agamanya kafir, berteman, tapi warnai dia, jangan rambut antum diwarnain gitu loh. Ini bukan ulama orang bule dibulein, bule pantas bule, dia bule mau bulung. Udah nggak ketemu ya. Jangan, harusnya dia mewarnai. Gimana orang kafir ini bisa masuk Islam kalau dia tidak melihat aplikasi Islam dalam diri orang Muslim? Orang Barat tidak ada yang kenal Allah. Orang Barat tidak ada yang kenal Nabi Muhammad. Apalagi sampai paham kitab-kitab Islam dalam yang kajian, nggak bakal paham. Mereka bisa tahu Islam dari orang Islam. Ketika orang Islam mempertontonkan sebuah tingkah laku yang indah, maka orang kafir tertarik untuk mengakui keindahan orang Islam. Islam itu betul-betul qurrata ayun. Kan doa kita begitu kan? Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Kita udah didoain dari dulu sama orang tua kita biar jadi pandangan yang indah. Lah gimana kalau kita nggak mempertontonkan sebuah teknik hidup untuk jadi sebuah pandangan yang indah? Pertontonkan, bergaul. Tapi ada beberapa bahasan ulama yang saya temukan di kitab Tazkiyatun Nufs, bahwa dalam bergaul itu ada 4 model manusia dalam pergaulan. Yang pertama, kelompok manusia yang kita bergaul dengan dia seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Ini bahasa ulama ini ya. Maksudnya apa Ustaz? Antum kebayang gak sih kalau makan makanan yang bergizi? Pasti menyehatkan dong. Sehingga antum lihat ada kelompok manusia yang kalau antuna bergaul dengan dia, antum jadi baik. Sadiquka man abkaka laman adhakak. Kalau bahasa mahfuzat gitu. Sadiquka man abkak laman adhakak. Teman kamu, teman sejatimu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman yang betul-betul jadi mikdar, ukuran buat dirinya. Ketika dia jauh dari kebaikan, temannya sedih. Dia berusaha menasehati. Ketika temannya mendapatkan keuntungan, dia banyak bersyukur. Berteman sama orang yang soleh ini dahsyat loh. Seperti kita mengkonsumsi makanan bergizi. Lihat, mulai kita berpikir tentang bagaimana menjadikan orang baik sebagai contoh. Almar'u ala dini khalilih. Bahwa orang itu tergantung agama temennya. Yuk, mulai cari teman yang baik. Mulai hunting orang-orang soleh. Sehingga kata sahabat, kalau 40 orang soleh nyolatin mayit, itu akan menjadi persaksian di hadapan Allah nanti. Mulai sekarang hunting dah. Ini minggu anda dapat 2 orang soleh, minggu terus sampai banyak, boleh. Nggak ada ruginya berteman sama orang soleh. Nutrisinya dahsyat. Ya, lingkungan soleh ini menggiring kita pada kesolehan tentunya. Ya, karena mungkin kita bukan tipikal orang yang senang ibadah, tapi kalau temennya semua ibadah, mau nggak mau dia ibadah.
Ya kayak orang tinggal di seputar Masjid Nabawi, Masjidil Haram lah. Ya mungkin kalau asli di kampungnya mah malas dia. Cuma kadang di sana semua kalau ajan pada sholat, ya mau nggak mau dia ikut. Gitu loh. Kenapa sholat? Ya pada kemari aja gitu ya. Ya paling nggak baik dong ya kan. Karena lingkungannya memang seperti itu. Rutin. Agama ini kan merutinkan. Seperti anak yang 7 tahun suruh rutinkan sholat. Nanti 10 tahun dijamin tidak bakal ninggalin. Kalau dia ninggalin boleh pukul dan tidak mungkin terjadi. Karena kebiasaan. Terbiasa berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini kelompok yang kita bergaul dengan mereka seperti mengkonsumsi obat. Ya jadi kita nggak bisa rutin sama dia. Sesekali. Ini kayak kita berteman sama ulama. Susah lah kita akrab sama ulama susah. Karena ulama tuh kalau di luar kajian susah ditemuin. Kita mau kemana pun sama ulama sebatas dia selesai kajian paling jalan sebentar dia ngilang. Tapi kalau di kajian dia bisa berlama-lama. Nah ini kan kajian nggak mungkin tiap hari, nggak mungkin tiap hari kita ngaji gitu kan nggak mungkin lah. Ya boring lah, bosen. Ada hak. Makanya Allah suruh kita keluar tuh. Jangan di majelis aja. Apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Betul gak? Allah yang bilang, tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan? Kenapa mesti onta, Ustaz? Biar pada umroh, gitu loh. Karena kalau mau ngeliat onta di mana kalau nggak di Arab, betul? Cuma hikmahnya apa? Suruh keluar. Apa sih kelebihan onta? Oh banyak. Hikmahnya banyak. Selain onta memang makhluk yang bisa survive di tengah gurun tanpa air, dia bisa bawa air. Masya Allah. Sampai Rasul pernah menyembelih seekor onta untuk minum satu pasukan dari tabung airnya. Masya Allah. Onta itu unik, nggak kayak sapi perah, kambing perah yang mudah diambil susunya ketika dia punya anak. Onta nggak bakal keluar susunya kecuali melihat anaknya baru keluar tuh susu. Dahsyat. Satu ekor onta jantan bisa memiliki istri sampai 10 betina. Itu kalau satu betina hilang, dia stop perjalanannya, dia cari dulu. Sampai ketemu baru terusin jalan. Onta aja begitu. Dicari, ini atu nggak ditengok-tengok masuk. Kalah sama onta kita kadang-kadang ya. Suruh lihat onta. Onta nggak ada di masjid, di luar. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Suruh lihat langit ditinggiin tuh. Dari masjid nggak kelihatan langit. Di mana kita ngelihat langit? Di luar. Suruh keluar. Lihat tuh Allah ciptakan langit. Ente baru bikin kondominium sombongnya, Masya Allah. Baru bikin kontrakan udah kayak paling kaya satu jagat. Lihat tuh Allah, lihat. Allah ciptakan langit tak bertiang, lihat. Lihat bintang gemintang bak bohlam di rumah kita tanpa kabel, lihat. Dan Allah di atas sana. Dan Allah di atas langit melihat manusia di bumi ini sama, nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi, sama. Bangunan tinggi, bangunan pendek dari atas sama. Orang cakep, orang jelek sama. Dari langit mah tetap titik hitam. Yang pakai minyak rambut belah pinggir, belah tengah, betot depan tetap sama. Makanya ada hadis mengatakan Allah tidak lihat performance manusia, yang Allah lihat hati dan perbuatannya. Yuk bergaul. Agama ini mewarnai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Mulai berpikir, jangan seperti pohon yang berbuah tapi tidak bermanfaat. Jadilah pohon yang berbuah dan bermanfaat. Jangan seperti orang yang ilmunya tidak bermanfaat, seperti pohon yang tak berbuah. Jangan, suruh bergaul. Dan baru kemudian racun yang keempat ini, ya Allah ya Karim, kita disuruh jangan banyak memandang. Godul basor. Jangan banyak bicara, jangan banyak makan, jangan banyak bergaul, jangan banyak memandang. Padahal keempat ini nggak bisa kita hindari. Cuma dikatakan ini virus dari sini, antipatinya bagaimana? Ya, suruh banyak kita beristighfar. Paling tidak godul basor lah, jaga pandangan. Ya tidak mungkin lah kita tutup mata kan, pasti ngelihat semuanya.
Cuma biarlah mata terbuka, selama hitam lebih kecil ketimbang putih, bohong kalau kita nggak ngelihat. Kecuali kalau putih lebih kecil ketimbang hitam, katarak. Betul ya? Udah burem dah kalau udah begitu. Selama nih hitam lebih kecil ketimbang putih, kita pasti ngelihat. Ghadul basar. Kata Rasul, an-nazr, penglihatan ini sahmun min suhumi iblis. Panah beracun setan. Gara-gara melihat, hati mengiyakan. Gara-gara melihat, yang nggak mungkin jadi mungkin. Terjadi bukan tidak. Dia nggak kontrol. Terus antivirusnya apa? Ustaz, ulama ajarkan yang pertama, banyak beristighfar. Dan bentuk akhlak. Wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Barengi dosa dengan istighfar. Karena orang tidak bisa menghindari dosa. Kita sudah pernah bahas, saya kaitkan dengan bahasan yang sebelumnya. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh. Alfaina ba'dal faina au dzamun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqud dunya. Tidaklah seorang hamba yang beriman pasti dia berbuat dosa. Dosa yang diulang-ulang. Kenapa? Karena orang beriman khuliqa muftanan, tercipta dengan ujian. Padahal Allah uji manusia tujuannya buat apa? Yakhsha, mendatangkan kehusuan. Orang kalau nggak diuji nggak husu. Cuma karena yang diuji nggak paham itu ujian, yang ada komplain. Akhirnya si miskin jadi mencuri, si kaya jadi sombong. Karena dia nggak sadar Allah ciptakan dia jadi miskin, tujuannya apa? Untuk bersabar. Allah ciptakan dia jadi kaya untuk apa? Bersyukur. Cuma dia lupa, hidup ini ujian. Makanya dibahas, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Idza dzukira dzakara. Tapi uniknya orang beriman, kalau dia konsisten dalam iman, idza dzukira dzakara. Kalau dia diingetin, gampang mengerti. Itu orang beriman. Istighfar. Kita suruh banyak istighfar. Yang kedua, antinya adalah banyak berdoa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Maka mengantisipasi virus dalam hati ini, kita minta pertolongan Allah. Allahumma afrik alayya sabran wasabbit aqdami wangsurni ala qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Subhanallah. Ya, seperti yang direncanakan, sepintas seperti itu kita berdialog untuk meluaskan pembahasan insyaallah. Fadhal. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Seperti biasa kita pertanyaan dimulai dari brother side, dilanjutkan dengan sister side, sampai mungkin ya sampai pukul 15 atau 20 menit ke depan. Silakan brothers yang mau bertanya. Dari sebelah kanan dulu mungkin ya. Silakan. Dimas tolong mikrofonnya didistribusikan. Silakan Mas yang baju biru. Ya. Mas, silakan berdiri. Ya. Yang ujung belakang. Ya. Silakan. Oh, baju hijau ya. Nyaru dari sini. Silakan Mas. Namanya dan Assalamualaikum warahmatullahi ya, namanya dulu. Nama saya Pandu Wirangegara. Pandu? Pandu. Tinggal di mana Pandu? Dari Cirende. Cirende. Ya. Silakan pertanyaannya Pandu. Ya, Ustadz. Tadi kan yang pertama, racun pertama tentunya adalah banyak bicara. Ya. Sedangkan zaman sekarang ya orang jarang lebih sering mengetik daripada berbicara. Nah, bagaimana caranya supaya kita kemudian apalagi dalam zaman yang lebih banyak ngetik baca ini yang tentunya lebih gampang daripada berbicara itu untuk bisa menjaga diri kita sendiri dan berusaha menjauhi dari ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan dan bahkan lebih gampang diucapkan. Terima kasih. Tabarakallah. Iya, seperti yang dikatakan tadi bahwa kita nggak bisa menghindari obrolan, kita pasti bicara. Kadang mulut nggak bicara, tangan berbunyi, tak gitu ya. Mulut dikunci, tangan berkata sekarang gitu ya. Ya selama kita memang mengerti bahwa waktu kalimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum. Ketika nanti tangan itu berbicara, kaki menjadi saksi. Maka selama yang ditulis sebuah kebaikan ya silahkan. Tapi
Tapi kalau yang ditulis adalah sebuah keburukan, jangan. Hati-hati, sosial media ini bisa menjadi alat bantu kebaikan, bisa menjadi keburukan. Ya berilmulah sebelum beramal. Jadi fadol, antum mau tutup kunci mulut, tangan berbicara, silakan. Atau ndak mengetik tapi berkata, setelah memang mukaddimahnya ilmu nggak apa-apa. Jadi mulailah kita berilmu, antisipasinya ilmu. Ya, jadi jangan lantas kita jadi malas berkata, malas menulis, jangan. Tetap menuntut ilmu ini kan kata Rasul apa? Qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Kita ini manusia, nisyan, makan nisya wal khata. Tepatnya salah dan lupa. Mungkin kita bukan orang yang suka menulis, tapi handphone ini kan bisa mengetik. Apa sih poin-poin yang disampaikan? Ya, tulis, tangan ini berkata boleh. Karena kelihatannya paham. Begini betul juga. Hampir rumah, orang rumah nanya tadi kajian mau begini. Yang dibahas Allahu alam, begitu. Ya nggak nyampe berarti ya. Allahu alam. Baik. Cukup ya, Pandu ya. Silakan Sister Said yang sudah memegang mikrofon. Panitia di belakang silakan dibantu. Sister Said. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, namanya Ibu? Nama saya Ika. Ibu Ika. Saya ingin tadi Ustadz menyebutkan 4 model manusia, tapi baru sampai nomor 2, manusia yang jadi teman di pergaulan. Baru sampai nomor 2 yaitu seperti obat. Nomor 3, nomor 4 belum disebutkan. Iya, tayyib, barakallah. Ini yang kita akan lanjutkan dalam dialog karena ngelihat jam dari panitia ya. Iya. Tipikal kelompok manusia yang ketiga adalah manusia yang kalau kita bergaul terkena penyakit, kata ulama. Iya, jadi tadi disampaikan sebuah hadis bahwa orang beriman yang mau bergaul dengan orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang yang beriman tidak mau bergaul. Tapi pergaulan itu kan ibadah, dimana kita yang tahu semampu kita tuh ibadah. Kalau memang saya bergaul sama dia bakal terkena penyakit karena saya tipikal orang yang gini, boleh. Ada kelompok manusia memang yang mendatangkan penyakit, timbulnya fitnah. Ya kalau antum sudah punya antibody boleh bergaul sama orang yang kira-kira bakal, ya gimana kita ngelihat orang yang sedang tongkrong, gonjreng, mainin rambut gitu ya, sibuk sama uwek-uwek gitu ya. Muter-muter rokok di pinggir jalan, kita datang langsung qala Allah wa qala Rasul, disambit dong sama gitar, betul ya? Ya nggak bisa, harus ikut nongkrong tapi perlu ilmu gitu loh. Kita ngelihat orang yang kayak gini, yang ada di pikiran kita apa sih? Yakni khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lain. Kira-kira saya bisa masuk ya nih? Dia berilmu, dia bisa masuk karena dia pernah seperti itu. Ya, dia buat sebuah pertontonan yang indah. Ya nggak usah harus seperti mereka, obrolan yang asik, karena mereka juga senang. At-tabassum fi wajhikal mumbasit, senyum yang semeringah di wajah kamu. Asik dalam bergaul. Saya pernah sampaikan 3 karakter penghuni sorga. Masih ingat? 3 karakter penghuni sorga apa? Ini kalau pengen jadi penghuni sorga, pegang nih 3. Kata Rasul, qaribin, hayyin, sahlin. Penghuni sorga itu punya 3 sifat. Sifat yang pertama qarib, gampang akrab, supel dalam bergaul. Yang kedua hayyin, lembut dalam berkata, bikin orang seneng. Sahlin, orang yang mudah, gampang, nggak ruwet. Gue banget Ustaz, ada 3. Ya kan saya sudah pernah bilang juga, gampang bergaul ya sales juga gampang bergaul gitu ya. Cuma bergaulnya sama orang baik, nggak semua orang bisa bergaul sama orang baik loh. Saya sering tiap bulan bawa orang umroh, saya bawa dia ke saya gemeter. Yuk kenalan sama saya, nggak ada tuh. Kayak di ruqyah, langsung kabur. Kenalan sama orang berdosa sampai selfie, betul ya. Jadi ya itu yang dimaksud. Jadi kita tahu nih, oh nih orang nih memang penyakit nih, resikonya kalau kita bergaul ke sana begini. Tapi ya sometimes seorang dai itu harus berani masuk ke sana.
Ya, tapi nggak semua orang bisa begitu. Biarlah ahlinya yang masuk. Baru kemudian yang terakhir, kelompok yang kalau kita bergaul kata ulama mematikan. Mematikan sudah. Udah jelas-jelas dia penyakit mematikan. Kita bergaul, ya cari mati. Masuk kelompok-kelompok tertentu dalam paham agama, padahal Islam bukan kelompok. Islam ya Islam, udah saya sering sampaikan, Islam bukan NU, Muhammadiyah, Persis, bukan, itu organisasi. Apalagi kelompok-kelompok yang baru, bukan itu Islam. Islam bukan ISIS, Islam bukan Ghafatar, Islam bukan NII, Islam bukan Jamaah Tabligh, Islam bukan Ikhwanul Muslimin, itu organisasi. Jangan gampang terkontaminasi. Islam ini nggak memiliki kelompok. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Islam bisa dakwah di Al-Azhar yang backgroundnya Muhammadiyah. Islam bisa berdakwah di Masjid Istiqlal yang backgroundnya NU. Islam bisa bersahabat di semua masjid selama tidak ada kuburan. Betapa indahnya Islam. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'dha. Orang beriman dengan beriman lainnya walaupun berbeda suku bangsa seperti satu bangunan yang saling menopang. Absus salam bainakum. Dahsyat loh Islam. Makanya aneh kalau orang mengelompokkan Islam. Nah, sudah tahu dia kelompok mematikan, ya kamu bergaul cari mati. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, kalau boleh menambahkan sedikit terkait teman-teman yang mematikan hati. Kita mungkin terbiasa ya dengan lingkungan yang di kantoran, di kuliahan itu ya kita bergaul dengan orang-orang yang sifatnya mungkin jauh dari Allah gitu ya, mematikan hati. Kita mungkin yang antum jabarkan tadi mematikan hati. Lalu kita ini kan misalnya di satu saat ternyata kita mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah lalu kita hijrah ke jalan yang lebih baik. Solusinya gimana Ustadz? Untuk kita nih yang mungkin saat ini terkukung di kantor, di kuliahan gitu, untuk menghindar secara jarak itu kan sangat-sangat tidak mungkin gitu Ustadz ya. Nah ini solusi buat kita nih gimana untuk kita tetap berada di dekat mereka, tapi kita nggak terkontaminasi dengan mereka, gimana Ustadz? barakallah, masya Allah. Iya, lagi-lagi hijrah itu ibadah. Dan ibadah tentu kembali kepada kemampuan si pelaku ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Iya, Allah akan lihat kemaksimalan kita dalam beribadah, hijrah khususnya. Bahwa hijrah ini merupakan amar ma'ruf nahil mungkar. Ya, kita memerintahkan yang baik, mencegah keburukan. Selama memang kemampuan kita seperti itu, ya sudah lakukan. Memang yang paling afdol hijrah tinggalkan secara total, tapi nggak semua orang mampu untuk itu kan. Ya selama dia ada usaha untuk meninggalkan. Kalau dia belum bisa meninggalkan, dia istighfar, ya Allah Ghafurur Rahim. Nah, hiasannya bagaimana? Yang sulit itu bukan tobat. Tobat itu mudah, mempertahankan tobat itu yang sulit. Untuk tidak berbuat dosa mudah, mempertahankan tidak berbuat dosa ini yang sulit. Sehingga kita butuh teman-teman yang mensupport. Ya, ini masuk kategori antivirusnya nih. Ya, salah satunya apa? Kumpul di majelis. Kata Rasul kan, asyaitan zibul insan, kazibul ghanam. Setan itu buat manusia kayak serigala buat kambing, buat domba. Lihat cara serigala ngambil domba. Nggak ada serigala ngambil domba yang berkelompok. Yang ada domba yang nyasar yang dimakan. Mana kan Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah wa alaikum bil masjid. Hendaklah kalian berjamaah, hendaklah kalian ke masjid. Dengan seperti ini kita merutinkan malam Kamis kita berdialog, ya. Paling nggak ada solusi. Dan agama nggak menurut kita. Ini antivirus. Ya, yang tadinya kita tongkrong-tongkrong di halte, ya kita ngomongin orang, ngomongin yang nggak penting. Sekarang yang kita omongin, qala Allah wa qala Rasul. Oh, jangan diledekin, jangan cie, jangan. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Brothers, silakan yang mulai dekat, tolong Mas. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Namanya Mas? Nama saya Iman dari Jakarta Pusat. Iman. Silakan Mas Iman, pertanyaan. Tadi awal dari pembicaraan Ustaz bilang
tipe hati itu bisa terganggu oleh kedekatan sama apa? Terganggunya sama orang tua dengan keluarga apa? Yang bisa mengganggu gitu ya tadi. Nah untuk menyikapinya gimana, kan sering terjadi dalam keluarga itu ya, kita sering berbeda pendapat sama orang tua, terus sama keluarga, terus sampai terputus hubungan keluarga sama saudara gara-gara hal sepele gitu kan. Nah mau minta apa untuk solusi atau gimana gitu. Iya. Iya. Terkadang orang yang sholat, orang yang beribadah, orang yang sudah berbuat baik tidak bisa menghindari fitnah ini. Ada yang bertanya tentang bagaimana menghindari keributan dengan orang tua, dengan saudara dan lain. Akhi fillah, antum perlu tahu bentuk-bentuk dosa besar dalam Islam. Yang paling besar itu syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kita suruh lihat Rasul tuh. Ya, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Allah bilang ke Rasul, sudah ada contoh buat kamu Muhammad dari Ibrahim. Ketika banyak orang nggak nerima kalau kita bilang orang tua Rasul masuk neraka, hati-hati tat mulut, gitu ya. Emang begitu kenyataannya. Sampai Rasul kata Allah suruh lihat contoh Ibrahim. Ibrahim juga bapaknya bikin patung, betul? Jangan kita nggak nerima mentang-mentang merasa turunan Rasul gitu loh. Lawang Rasul sudah lihat Ibrahim yang orang tuanya pembuat patung. Ibrahim mengatakan, "Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum." Tegas, aku berlepas diri dari kamu wahai ayah dan kaummu sampai kamu menyembah Allah saja. Buat Muhammad lebih ditekankan, Allah perintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau sampai orang tuamu mengajak kamu berbuat durhaka, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Kita nggak bisa bersahabat sama orang tua. Padahal antum tahu kuncinya sukses di atas dunia ridho orang tua. Ketika kita a priori sama ayah kita, udahlah saya jangan ngomongin ayah, saya udah enak sama ayah saya. Oh masya Allah. Jangan ngomongin ibu saya benci sama ibu saya. Aduh antum ini Allah saja percayakan kamu melalui mereka. Kenapa kamu nggak percaya sih kalau Allah titipkan kamu melalui mereka? Kadang-kadang Allah ciptakan orang tua bermanfaat buat anak. Tapi kan kadang Allah ciptakan anak yang bermanfaat buat orang tua. Karena orang tua dan anak sama-sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan manusia lain yang paling dekat dalam hidup kita siapa? Orang tua, anak. Makanya kita yang baru jadi orang tua, bersahabatlah dengan anak. Cari permasalahan, sebab kenapa dia berbuat nakal, cari. Jadikan dia sahabat. Kita kalau sama teman sampai cipika-cipiki nggak beres-beres, sama orang tua boro-boro, masya Allah. Kita kalau ketemu teman sampai, ya Allah, apa kabar? Subhanallah, sampai semeringah, ketemu orang tua, gimana mak? Kopi, gitu. Coba push diri kita untuk dalam hal ini seperti ini. Kakak kita juga sama saudara kita. Seburuk-buruknya saudara kita, ya Allah, kalau kita meninggal, anak kita anak dia loh. Kalau dia meninggal, anak dia anak kita loh. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan kecuali memberikan sesuatu yang kalian paling suka. Siapa yang diberi? Saudara. Orang Betawi bilang saudara. Oh, masalah ya. Saudara. Coba sekali-kali kalau sama saudara kayak kita sama teman, kalau lagi makan enak teman, tadi gua makan enak. Coba sama saudara sekali-kali. Sama abang kita lagi ribut, pas kita lagi makan enak. Ya Allah, ini abang saya demen banget nih beginian, telepon deh tuh abang lagi marah-marah dia kan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aneh lagi makan durian nih, mau gak? Mau gitu ya. Udah mau kodima yang cakep dah tuh. Kesononya terserah anda dah kalau udah begitu ya. Tahabu. Jadi pahami, jadilah manfaat buat orang-orang tersebut. Orang yang paling dekat ya orang tua, saudara. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sister Said, sudah siap mikrofonnya? Sekali lagi kami umumkan, panitia mengumumkan bahwa pintu keluar itu sudah dibagi menjadi 2. Silakan untuk brothers turun langsung jalan mengarah lapangan basket. Dan untuk Sister Said, silakan langsung belok kiri ke arah lapangan bola. Karena tadi memang lapangan basket dipakai untuk kegiatan di sekolah Al-Azhar. Silakan Sister Said yang sudah siap mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Ibu? Ayu dari Tangerang. Ibu Ayu dari Tangerang. Silakan pertanyaannya Bu. Dan tadi kan kita membicarakan pelaku antivirus ya. Nah, saya terbenak pikiran saya itu bagaimana cara menyikapi korban dari antivirus tersebut. Dari virus tersebut. Jadi dia menjadi korban mungkin pembicaraan temannya. Itu bagaimana agar kita bisa ikhlas itu. Kayak gitu sih. Terima kasih. Ya sebenarnya masuk kategori penyebab kita bicara antivirus tadi, ya salah satunya istighfar. Karena orang yang kena efek virus tersebut tentu orang yang menderita. Dan menderita bahasa ulama di sini bisa hilang karena istighfar. Karena penderitaan itu kan kesulitan. Sunnah dalam Islam ini kalau kita punya kesulitan suruh banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana Zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena yang baca ini semua pernah kena virus setan. Adam kena virus setan, betul? Ya, suruh melanggar larangan-larangan yang Allah larang. Kemudian dia terkena efek virus tersebut dan dia berkata, Rabbana zolamna anfusana. Nabi Yunus terkena efeknya, berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dan seterusnya. Suruh banyak beristighfar sambil ingatkan sama dia bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Karena sampai Nabi Muhammad itu terkena virus fitnahnya Taif kan. Beliau datang ke Taif tidak dibayar karena misi orang yang berilmu diperintahkan beribadah. Tapi yang ada apa? Timpukan, hujatan, sakitan. Apa yang beliau katakan ke Allah? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiat ka usauli ya Allah. Yang penting jangan engkau yang marah ya Allah, kata Rasul. Terserah orang mau benci saya, terserah. Yang penting jangan engkau ya Allah. Walakin afiat ka usauli, yang kubutuhkan ampunanmu ya Allah. Dahsyat ya. Jadi jelaskan sama teman-teman kita yang terkena ini, ya sabar. Jangan Anda pikir kalau Anda sudah berubah dari masa lalu Anda terus Anda nggak diuji. Karena iklannya suka salah nih, teman suka ngiklanin dakwah salah nih. Ngeliat teman suntuk, ditegur dong habis suntuk. Tahu dah ujian nggak beres-beres, aduh. Makanya ngaji no di Drabanians gitu. Anda dulu ruwet, hidup Anda ruwet. Anda ngaji, terus ya masih ruwet gitu ya. Ya karena memang diuji terus, masa nggak diuji sih ya. Cuma bedanya kalau dulu ruwetnya buruk efeknya, kalau sekarang ruwetnya istighfar gitu loh. Antum jangan pikir kalau antum sudah betul antum nggak diuji, tetap diuji. Cuma bedanya antum yang dulu sama antum yang sekarang. Kalau dulu diuji jadi akhirnya begadang malam, jadi clubbing dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malah kadang-kadang ujian kita dari rumah kan. Orang tua kita sendiri kadang-kadang ngelihat kita berjenggot, ya aliran sesat, ya gitu. Orang berjenggot, aliran sesat, Masya Allah. Nah, itu terus yang dipajang di gereja sesat juga tuh gitu ya. Para nabi juga sesat gitu. Ini kan kacau balau berarti kan. Ya tapi memang kenyataan. Ya Allah, depan mata saya ngelihat sampai pegel saya. Ada teman nyari teman, tau dia temennya habis sholat zuhur bareng-bareng kita. Ketemu temennya, wih gile sholat. Sholat dibilang gile. Terus yang gak gile mana nih? No, yang main gaple lagi gak sholat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ayo insyaallah. Kita kalau nanti pertanyaan belum kelar atau mungkin beberapa yang belum terjawab pertanyaannya, insya Allah seperti biasa kita lanjutkan di bawah. Insya Allah nanti Ustadz akan ada waktu Ustadz ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya.
Oke, Brother Said, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Yang jauh-jauh dulu deh. Yang jauh dulu. Ya, coba yang baju biru. Dim. Silakan sebutkan nama dan tinggal di mana saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berry, tinggal di Blok A. Mas Dery tinggal Blok A. Ya. Saya mau bertanya, ada 2 masjid di dekat tempat tinggal saya. Ya tadi seperti Ustadz bilang, saya menanyakan masjid yang ada kuburannya. Itu dalilnya apa? Kenapa sampai harus dilarang? Nah, jadi di tempat saya itu ada 2 buah masjid. Satu masjid yang ada kuburannya, dan yang satu lagi yang seperti Ustadz bilang tadi, orang yang menghalang-halangi orang sholat. Jadi imam di sana itu membuat saya malas sholat di sana. Jadi mana tempat yang lebih bagus antara 2 itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dery, silakan Ustadz. Dery ini kayak rumahnya banyak nih. Waktu ditanya rumahnya di mana, di Blok A lama. Subhanallah. Iya. Rasul yang bilang Rasul yang bilang ya bahwa ju'ilal arda li ummati masjidan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid, kecuali 3 tempat. Yang pertama, tempat yang ada kuburan. Yang kedua, tempat buang hajat. Yang ketiga, tempat binatang yang najis. Itu tidak boleh. La taqumu fihi abadan. Sehingga kalau Dery paham juga, doa masuk kuburan sama doa masuk masjid beda, betul? Doa masuk masjid apa? Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Doa masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sekarang kalau ada kuburan di masjid, kita masuk bilang assalamualaikum ahlal kubur. Yang di masjid nengok semua. Dari situ juga sudah dalil gitu loh ya. Dan banyak dalil tentang itu. Dan kita jelaskan, jangan lantas kita hujat, karena jujur loh ya. Ini orang ngubur mayit di masjid, tujuannya baik, cuma caranya salah. Maksudnya baik untuk mengenang orang yang punya wakaf. Rata-rata begitu. Cuma cara kita ngomongnya ini yang kita nggak mampu. Padahal kita jelaskan sama mereka bahwa seandainya si pemilik ini kuburan dipindahkan ke tempat kuburan yang diziarahi oleh banyak orang, maka dia diuntungkan dengan salam. Tapi dengan posisi yang seperti ini paling tidak terkena syubhat. Makanya ya kami menyarankan kita muliakan si mayit ini di pemakaman yang lebih mulia dengan bahasa yang indah. Jangan langsung dihujat. Nah ini kadang-kadang kita kan ini suka nggak bisa berdialog ya, makanya kalimun nas bima ya'rifu alaih gitu loh. Dakwahkan dengan hikmah, ajak bicara manusia sebatas ilmu pengetahuannya. Ya, saya sering kok bawa ustadz-ustadz yang tadinya ini meyakini seperti itu. Ketika saya ajak ke Madinah, sholat di Nabawi, setelah itu kita berziarah ke Baqi. Saya katakan ini di Baqi ini ada lebih dari 20.000 sahabat yang dikubur di sini. Dan sahabat-sahabat ini enggak diragukan imannya. Di sini banyak istri Rasul dan lihat kuburannya sama semua. Kalau seandainya menguburkan itu baik di masjid, kenapa Nabi nggak kuburkan istrinya di masjid? Dengan bahasa yang baik. Akhirnya mereka, subhanallah, betul juga Ustaz. Nah, khalas. Allah yahdi insyaallah. Allah kasih hidayah ke antum insyaallah. Berubah dengan bahasa hikmah. Jadi yang kadang-kadang ahlul bid'ah ini suka membenci karena cara kita berbicara tadi, bahasa antum mengatakan ya imamnya bikin anak malas Ustaz, gitu ya. Kenapa imamnya nggak gaul, gitu ya. Wallahu alam ya. Barakallahu fiik dari insyaallah. Cukup ya Mas Dery ya. Cukup ya, nanti kita kalau kurang sambung di bawah lagi sama Ustaz insyaallah. Silakan Sister Said terakhir. Sebelum kita tutup dengan pertanyaan terakhir oleh Brother Said, lalu kita tutup dengan kesimpulan pada kajian malam ini. Silakan Sister Said. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi kami ingatkan untuk Sister Said yang datang sendirian malam ini tanpa suami, ayah, abang laki-laki atau
semisalnya mungkin bisa segera pulang setelah kajian ini, jangan berlama-lama. Silakan untuk Sister Said pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ustadz, saya Dina dari Jakarta Selatan, Radio Dalam. Ibu Dina dari Radio Dalam. Silakan pertanyaan Ibu. Terkait orang tua yang tadi ada yang bertanya, saya bertanya lagi, Ustadz, kalau orang tua kita ini sedikit agak melenceng, seperti kayak misalkan agak nggak baik di tetangga atau suka marah-marah di rumah, kita sebagai anak untuk ngasih taunya seperti apa. Sedangkan kalau untuk orang tua kita nggak boleh durhaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya sebenarnya kalau sampai orang tua marah-marah mah wajar gitu ya. Yang nggak wajar kalau anak marah-marah sama orang tua. Kan biar gimana capean orang tua ketimbang kita ke orang tua, ya. Jadi lagi-lagi jangan komplain dengan akibat, bahaslah sabab. Orang tua marah sababnya apa? Lawang orang tua kadang-kadang cemburunya tingkat tinggi loh, ngelihat anaknya bahagia dengan pasangannya. Ini kita suka mempertontonkan sebuah hal yang kita nggak tahu hati orang tua kita tersayat loh. Kita gandeng pasangan kita di depan orang tua sambil ketawa ketiwi. Jalan jauh orang tua tuh lihat dari belakang, dia tengok tangannya yang keriput. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya. Sementara itu anak berasa menyenangkan hati orang tua. Dulu kalau dilepas dari tangan saya dia menangis. Sekarang sudah berapa lama dia nggak menyentuh tangan saya. Sering melihat begitu kan, seoles. Kadang-kadang kita kasih sesuatu buat teman kita, sesuatu yang istimewa. Mau kemana nak? Dandan sampai cakep betul. Mau nemuin orang penting mak, teman, orang hebat mak. Tuh seoles lagi, ya Allah. Hebatan mana tuh teman sama saya sih? Kamu kalau ketemu orang tua kamu nggak pernah dandan secantik ini, setampan ini. Itu orang tua seoles, nanti kita bakal berasa ada jadi orang tua. Ketika kebaikan kita seakan-akan dilupakan oleh anak kita. Coba cari sebabnya. Karena mungkin sekarang dia marah-marah sama kita. Tapi kan kita nggak sadar dulu. Ketika jam 2 malam kita menangis. Orang tua kita dengan mata terkantuk mencium kening kita mengatakan, Cup sayang bobo ya. Nggak dihitung per liter air susunya. Nggak digaji per bulan oleh anak. Nggak sama sekali. Coba mulailah berpikir menjadi seseorang yang memang berpikir kebaikan bukan keburukan. Karena tidak mungkin orang tua marah-marah tanpa sebab. Sudahkah gaji yang kita miliki karena doa dia ketika kita pengen kerja? Mak doain mak biar buru-buru kerja. Ya Allah pengen mak kerja buru-buru biar bisa nyenengin orang tua. Orang tua tiap hari sholat duha ngedoain anak. Sampai anaknya kerja. Udah nggak sholat lagi bu, duha kan udah kerja. Begitu dia bilang gitu. Ini anak udah kerja, gaji pertama anak orang dibeliin bakso Malang, masya Allah. Orang tua gondok lagi soles. Mak doain mak biar bisa beli motor mak. Nggak enak mak macet, ya Allah Sudirman Tamrin mak padat merayap. Masya Allah. Doain mak didoain tiap hari, sampai dia punya motor metik, masya Allah. Orang tua megangin joknya tiap hari empuk gitu loh. Pengen diboncengin, anak orang yang diboncengin, masya Allah. Jadi kadang-kadang soles, orang tua sedih. Ya, kita heboh ngasih orang bangga dipuji, tapi kita nggak pernah heboh ngasih orang tua bangga dipuji sama orang tua. Orang tua saya lebih kaya, Ustaz. Beda tetap, keringet anak untuk orang tua beda rasa. Kayak kita nanam pohon, kita bisa loh beli buah. Tapi kalau buah yang kita tanam beda rasa loh. Lain, orang tua juga sama. Makanya kalau perlu nih kuping yang pertama kita dengar pagi suara orang tua kita. Jangan suara orang lain. Telepon orang tua kita sudah punya handphone, Allah kasih rezeki bisa beli pulsa. Telepon pagi-pagi, Assalamualaikum mah. Ya Allah, sehat mah pagi-pagi mah, Alhamdulillah. Ya Allah kangen, Masya Allah mah.
Hibur dia. Ini dengar suara mama nih, ya Allah, kayak kena embun pagi mah, Masya Allah. Ada ayah gak ayah mah? Ayah kan suka agak gitu ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ya Allah, suara ayah kayak burung kutilang merdu loh. Hibur deh orang tua, bikin dia seneng ya. Nah sering diginiin ya dia seneng. Panjang mata dia menanti kita, sehingga kita akan menjadi orang yang kalau dia lihat tersenyum. Ya Allah, anak datang, senang orang tua. Tapi kalau orang tua nggak merasa diuntungkan, tiap kita datang, astagfirullah dia datang ya Allah gitu loh. Ya kapan kita bisa bersahabat sama orang tua kalau begitu? Wallahu a'lam. Ayo, Masya Allah. Tapi kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk brothers. Untuk sister side, silakan untuk meninggalkan majelis lebih dulu agar tidak terjadi ikhtilat. Dan untuk brothers silakan stay terlebih dahulu sampai kita nanti mendengar kesimpulan dari Ustadz. Silakan brothers yang mau bertanya. Silakan Mas yang mau bertanya. Ya, lihat batang hijau. Di belakang Bapak yang baju hijau. Silakan. Silakan Mas, berdiri, nama dan tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, saya tinggal di Hang Jebat. Mas Bagus di Hang Jebat. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi terkait pengertian, bukan. Tadi Ustadz sempat menyinggung hadis qudsi Ustadz ya. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara hadis qudsi dan hadis biasa? Sedangkan ada dalil mayandiku anil hawa illa wahyun yuha. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang, mungkin Ustaz juga tadi bilang Allah itu di atas gitu. Mungkin kita juga mikirnya serahkan saja dia sama yang di atas gitu. Maksud saya, pertanyaan saya, apakah Allah itu benar-benar di atas ataukah memang bagaimana gitu? Misalkan di aras juga, apakah aras itu memang di atas langit atau bagaimana? Apakah kita boleh juga logika kita memikirkan hal itu? Terima kasih Ustaz. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama perbedaan hadis qudsi dan hadis biasa, dan yang kedua apa benar Allah di atas arsy? Silakan Ustaz. Ayo, hadis qudsi itu wahyu dalam bentuk hadis, sementara Quran adalah wahyu dalam bentuk kalamullah. Bedanya apa? Kalau Quran ini dibaca dengan tajwid yang betul, sementara hadis qudsi dibaca sebagai bahasa Arab biasa. Dan hadis qudsi tidak bisa dijadikan ayat dalam Quran. Ya, hadis qudsi ini adalah kalamullah yang langsung ke Rasul, bukan berbentuk Al-Quranul Karim. Secara umum, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Jadi semuanya wahyu. Cuma ada wahyu yang sifatnya hadis qudsi, ada wahyu yang sifatnya kalamullah Al-Quranul Karim. Yang sahabat sepakat bahwa hadis qudsi itu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk ayat yang dibaca dalam sholat. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan Allah di atas arsy, Allah yang bilang Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Dan kita nggak perlu mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Kita coba yakin Allah di atas langit. Dan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu siapa? Allah. Di mana Allah? Fis sama. Bas. Semoga Allah muliakan antum insyaallah. Nah. Baik, Masya Allah, kita sampai di acara penutupan atau di sebelum kita menutup acara ini, Ustadz ada penutupan yang singkat, padat dan lugas tentang hari ini, Ustadz? Iya, brother Said dan sister Said yang semoga Allah muliakan dalam perkumpulan Derabanian sini. Iya, pahamilah bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul penentunya itu hati. Sehingga Rasul bersabda bahwa seluruh anggota tubuh setiap pagi berkata kepada hati, kami tergantung kalian. Kamu tergantung kamu wahai hati, kata Rasul. Kalau hati ini baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Mulai kita mengerti tentang 4 racun hati tadi. Di mana kita merutinkan untuk banyak bicara. Kita merutinkan untuk banyak makan, kita merutinkan untuk bergaul, kita merutinkan untuk melihat. Tapi kontrol. Mulailah kita berbicara dengan ilmu. Mulailah kita makan dengan ilmu. Mulailah kita bergaul dengan ilmu. Mulailah kita melihat dengan ilmu. Biasakan
berilmu sebelum berkata dan beramal. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Semoga Allah berikan kemuliaan buat kita sehingga memiliki antivirus menghadapi ujian di atas dunia ini insyaallah. Wallahu a'lam.